رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukrulillah, kita kembali bertemu dalam kajian kitab Nida'un ila Murabbin wal Murabbiyat, di mana kajian lalu kita telah menyinggung terkait dengan larangan melakukan taklid buta, mengikuti tanpa pertimbangan manfaat dan mudaratnya, terutama yang diikuti itu adalah orang-orang yang non muslim, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk dalam kelompok kaum tersebut. Kalau mereka gandrung dengan meniru-niru apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, berarti dia telah meniru mereka, menyerupai mereka, dan mereka termasuk kelompok orang-orang kafir tersebut. Masyaallah muslimin rahimanallah wa iyyakum. Di antaranya yang terjadi yaitu memakai cincin emas misalnya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah melarang hal itu, tapi karena mengikuti kebiasaan orang-orang non muslim, akhirnya kaum muslimin malah melanggar apa yang dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu hari seorang sahabat memakai cincin. Lantas Rasulullah katakan, apakah kalian sengaja melingkarkan bara api neraka di tangan kalian? Maksudnya sambil menyindir, menyatakan itu kepada sahabat yang memakai cincin terbuat dari emas tadi. Lantas ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, setelah itu Rasulullah SAW mengambil cincin itu dan membuangnya. Setelah Rasulullah SAW pergi, sahabat-sahabat yang lain melihat dan berkata kepada sahabat yang punya cincin, kamu ambillah dan manfaatkan. Jangan dipakai, ambil, jual, manfaatkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi sahabat tadi mengatakan, enggak, wallahi la akhudhuhu abadan, demi Allah
aku tidak akan mengambilnya kembali. Wa qad tarahahu Rasulullah sallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membuangnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membuangnya. Jadi sahabat tadi ya, karena cincin tersebut memang sudah dibuang oleh Rasulullah, dia katakan enggak. Rasulullah sudah membuangnya. Aku tidak akan mengambil lagi sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Baik, dari apa yang telah kita sebutkan dan kita singgung di atas, yu'khadhu minal hadisil ahkam wal fawaid al-atiyah. Yu'khadhu minal hadisi al-ahkamu wal fawaidu al-atiyatu. Yaitu dari hadis di atas kita bisa mengambil beberapa faedah hukum. Yang pertama, kullu man ra'a munkaran kalubusi adz-dzahabi fa alaihi taghyiruhu biyadihi. Ini istata'a, barang siapa yang melihat kemungkaran seperti seorang laki-laki yang memakai cincin dari emas atau memakai emas, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan kuasanya jika dia mampu. Seperti Rasulullah SAW, dia punya kuasa, makanya beliau ambil dan beliau buang. Kenapa? Sahabat patuh dengan Rasulullah dan Rasulullah penguasa pada saat itu. Dan itu suatu hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Anda apabila punya kemampuan, punya kekuatan, punya kekuasaan atas seseorang yang melakukan kemungkaran, cegah kemungkaran tersebut. Mungkin dia anak Anda misalnya. Anda punya seorang anak laki-laki, dia memakai cincin dari emas, maka boleh Anda larang. Ya. Anda ambil, kemudian Anda simpan misalnya, ya. Karena Anda punya kekuatan, Anda punya kuasa atas anak-anak Anda. Demikian ikhwah. Ini istata' apabila Anda sanggup. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah kemungkaran itu, dia cegah kemungkaran itu, dia hilangkan kemungkaran itu dengan kekuatan dan kekuasaan yang dia miliki. Demikian ikhwah. Karena orang yang di bawah tanggung jawab kita, maka akan dimintai pertanggungjawaban kita atas apa yang mereka lakukan. Apalagi atas kemungkaran yang mereka lakukan di hadapan kita. Oleh karena itu ikhwah, menjadi seorang pemimpin masyarakat itu bukan satu hal yang mudah. Pertanggungjawabannya itu sangat pelik. Demikian, kita saja mengurusi anak istri, ya, yang tak berapa jumlahnya, kita kesulitan. Bagaimana lagi kalau kita dibebankan untuk mengurus masyarakat yang jumlahnya misalnya dialah sebagai kepala desa, jumlahnya bisa ribuan orang misalnya, atau naik lagi peringkatnya pada kecamatan, semakin banyak daerah kekuasaan dia yang semakin besar daerah tanggung jawabnya, naik lagi menjadi seorang bupati, naik lagi menjadi seorang gubernur, naik lagi menjadi seorang presiden kepala negara. Semakin banyak orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab dia. Jika dia mendengar orang-orang masyarakat yang di bawah pengayoman dia, di bawah tanggung jawab dia, ada yang melakukan kemungkaran dan dia diam saja, tidak ada aksi sedikit pun, tidak ada respon sedikit pun atas kemungkaran yang mereka lakukan agar itu dihentikan, maka ingat, ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubah dia dengan kuasa kalian. Adapun orang-orang yang berada ya posisi dia tidak berada di bawah kuasa kita, ya kita hanya bisa mendakwahkannya. Demikian ikhwah. Karena Rasulullah katakan, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak sanggup maka cukup dengan lisan. Karena dia enggak punya kuasa. Seperti kalau ada tetangga kita mungkin tak sholat, maka kita hanya bisa mengajak dia supaya sholat. Demikian ikhwah. Adapun mengancam-ancam dia tidak bisa. Kenapa? Dia bukan di bawah kuasa kita. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau nggak sanggup juga, maka dia dengan hati. Dia membenci itu, dan sebagai tanda dia benci dengan kemungkaran itu, dia tidak berada di tempat kemungkaran tersebut. Demikian ikhwah. Kullu man ra'a munkaran kalubsi adz-dzahabi fa 'alaihi taghyiruhu biyadihi in istata'.
barang siapa yang melihat kemungkaran seperti memakai emas, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya apabila dia sanggup. Kama bayyana dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian maka dia ubah dengan kuasanya, dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau enggak sanggup juga silahkan dia ubah kemungkaran tersebut dengan lisannya, dengan cara berdakwah, mengajak, membujuk dan lain-lainnya. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau enggak sanggup juga minimal dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, itulah keimanan yang paling rendah. Itulah keimanan yang paling rendah. Seperti kita katakan tadi, ya, sebagai tanda kita mengingkari dengan hati, kita tidak berada di dalam majelis kemungkaran tersebut. Kalau kita masih betah duduk di sana, di majelis kemungkaran itu, berarti kita tidak benci dengan kemungkaran yang ada di hadapan kita. Mengapa? Karena kita betah. Betahnya itu nggak mungkin menunjukkan rasa benci. Demikian ikhwah. Ketika kita berada di tengah-tengah orang yang sedang menikmati musik dangdut misalnya, kita katakan ini haram, ya, ini haram, saya benci. Tapi dia nggak beranjak dari situ, dia bisa betah di situ berlama-lama, walaupun bukan dia yang bernyanyi, walaupun bukan dia yang bermain musik, tapi betahnya dia di tempat kemungkaran itu menunjukkan dia tidak membenci. Demikian ikhwah. Apabila Anda punya seorang musuh yang sangat Anda benci, apakah Anda bisa duduk leluasa duduk di sampingnya? Duduk di samping musuh Anda yang Anda benci tersebut? Jawabannya tidak. Pasti tidak nyaman, ikhwah. Demikian. Jadi kalau ada orang yang benci katanya, kemudian dia betah duduk di tempat yang dia benci, itu tandanya dia tidak benci. Itu tandanya dia tidak membencinya. Demikian, ikhwah. Ya juzul intifa'u bil khatami wa bai'ihi, boleh memanfaatkan emas dengan cara membuatnya menjadi cincin, ya, atau dan dengan menjualnya, dibuat jadi cincin kemudian dijual. Di qauli sahabati fi nassi khudh khatamak intafi' bihi, karena sahabat yang melihat cincin sahabat tadi yang dibuang Rasulullah, mereka berkomentar, memberikan tanggapan kepada sahabat yang punya cincin, ambil cincinmu lagi, intafi' bihi, ambil manfaat, artinya juallah, karena hasil menjual cincin emas itu halal, ya, karena kan tadi cincinnya milik dia, bukan milik orang, dibuang oleh Rasulullah. Kalau dia ambil dan dia jual, maka hasilnya itu halal. Demikian ikhwah. Makanya sahabat yang lain mengatakan melihat kejadian itu, khudh khatamak, ambil kembali cincinmu itu dan intafi' bihi, jual, ambil manfaat, jual. Demikian ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini boleh seorang laki-laki menjual emasnya, menjual cincin emasnya. Yang enggak boleh yaitu memakai cincin emas. Demikian. Atau benda-benda yang lain yang dia pakai, seperti jamnya jam emas misalnya, ya, dan seterusnya ikhwah. Atau dia punya ballpointnya terbuat dari emas misalnya, itu nggak dibolehkan kalau dia seorang laki-laki. Tapi kalau dia seorang wanita, halal. Makanya ikhwah, kalau di antara kita para orang-orang muslimin yang punya benda-benda yang dipakai oleh seorang laki-laki, mulai dari cincin, jam, kemudian ballpoint terbuat dari emas, maka silahkan dijual. Jangan Anda pakai, tapi Anda boleh menjualnya. Dan Anda bisa beli sesuatu yang lain yang bisa Anda manfaatkan. Demikian ikhwah. Nomor 3, istijabatus sahabiyyi li fi'lin nabi SAW wa adamu akhdhihi ba'da tarhir Rasulullah SAW yadullu ala imanin qawiyyin wa tadhiyatin bil mali. Bagaimana sahabat tadi
menuruti dan mentaati apa yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sahabat yang si pemilik cincin itu yang sudah dibuang Rasulullah cincinnya, bahkan dia tidak mau lagi mengambil apa yang telah dibuang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan keimanan sahabat ini luar biasa kuatnya, ya, luar biasa, dan pengorbanannya dengan harta. Para sahabat-sahabat yang lain ketika melihat Rasulullah membuang cincin sahabat yang punya tadi, ya, setelah Rasulullah pergi, para sahabat kan mengatakan, "Khudh khatamak, ambil cincinmu lagi, ambil. Wantafi bihi, jual dia. Kamu bisa jual, kamu bisa manfaatkan untuk beli apalah, makanan, beli pakaian, silahkan." Demikian. Tapi sahabat tadi bukan sembarang sahabat, ikhwah. Ya, bukan sembarang sahabat. Sahabat ini yang memang benar-benar taat 100%, 100%. Tidak ada celah sedikit pun ketaatannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Wallahi la a'khudhu, demi Allah aku tidak akan, la a'khudhu abada, aku tidak akan mengambilnya selamanya. Katanya, Allahu Akbar, demi Allah aku tak akan mengambilnya selamanya. Kenapa? Waqad tarahahu Rasulullah, karena Rasulullah telah membuangnya. Insyaallah. Padahal itu halal bagi dia. Tapi Rasulullah yang membuangnya, dia tidak suka mengambil lagi apa yang Rasulullah buang. Begitulah luar biasanya. Ya kalau kita kan dibuang begitu kan kita ambil lagi, ya, ambil lagi. Mungkin lebih parah, ambil lagi, pakai lagi. Ya Allah, ya. Sahabat tadi maksudnya diambil untuk dimanfaatkan. Demikian. Sekali lagi ini merupakan keimanan yang sangat kuat dari seorang sahabi, dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia tahu Rasulullah sudah membuangnya, maka aku tidak akan mengambil lagi, walaupun itu cincin mahal. Demikian ikhwah. Itulah pengorbanan mereka dari sisi harta yang luar biasa. Al-khulasatu, khulasahnya, ala syababil muslim ayyal bisu khatamal fiddah. Hendaklah seorang muslim, para pemuda muslim memakai cincin perak. Fahuwa ajmalu minadz-dzahabi, karena cincin perak itu lebih indah ketimbang cincin emas. Fi syaklihil jamil al-fiddiyyi al-lami'ah, karena bentuknya itu sangat indah, ya, berwarna putih gemerlap, ya. Warna putih gemerlap. Jadi bukan putih biasa tapi putih gemerlap. Wasi'ruhu arkhas minadz-dzahabi bikatsir. Dan harga perak jauh lebih murah ketimbang harga emas. Waqad ahallahul Islam lirijali wan nisa. Dan Islam membolehkan baik wanita maupun pria berhias dengan hias tersebut. Karena ikhwah, wanita boleh keluar rumah memakai cincin. Yang namanya telapak tangan wanita itu kan bukan aurat. Jadi kalau dia keluar rumah pakai cincin silakan, tapi dengan catatan bukan cincin yang terbuat dari emas. Kalau dia memakai cincin yang terbuat dari emas, cukup di dalam rumah saja. Demikian ikhwah. Ketika dia keluar rumah dia tanggal. Tapi dia boleh pakai cincin yang lain, yang terbuat dari perak, yang terbuat dari plastik misalnya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam kitab Jilbabul Mar'ah Muslimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Albani, beliau menjelaskan, ya, tentang hal ini, di mana para sahabiyah kalau mereka pakai cincin emas, mereka lapisi cincin itu dengan potong kain. Jadi enggak terlihat. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini Islam membolehkan baik wanita maupun pria berhias memakai cincin dengan cincin perak. Jadi kalau dia seorang wanita pergi keluar rumah memakai cincin perak, silakan, boleh, tidak masalah. Adapun laki-laki ikhwah, dia tidak boleh memakai cincin emas, baik di luar rumah maupun dalam rumah. Setiap dia mau ke WC dia pakai cincin emas, enggak boleh ikhwah. Mutlak enggak dibolehkan.
Ya, tidak ada hubungan dengan keluar atau di dalam rumah. Kemudian waqad nasahtu ahada ikhwani allabisina li khatamid dhahab. Aku pernah menasihati salah seorang temanku yang memakai cincin emas. Fadzakartu lahu haditha Rasulillah SAW. Lantas aku mengingatkan, aku menyebutkan ataupun aku membacakan kepadanya hadis Rasulullah SAW ini. Fama kana minhu illa anistajaba. Dan ternyata responnya dia menurut, dia taat. Oke lah, tak apa-apa, kita buka begitu. Itu responnya, dia yang ikut. Itu responnya, bukan membangkang, dia ikut. Kemudian faqala wa khala'ahu min yadihi wa a'tani iyah. Lantas dia buka cincin emasnya dan dia beri kepadaku. Kemudian fabi'tuhu. Lantas aku pun mengambil cincinnya dan aku jual cincin emasnya itu. Washtaraitu lahu khataman minal fiddah. Lantas aku belikan penggantinya cincin dari perak. Waradatu lahu baqiyatal mali. Dan sisa hartanya, sisa uangnya aku serahkan kepada dia. Insyaallah ternyata masih banyak lagi sisa duitnya. Kemudian fafariha katsiran wa tabi'ahu baqiyatu almuallimina fi dzalik. Maka temanku ini pun senang, ya. Sudahlah tetap dia pakai cincin, tapi kali ini warna putih yang dihalalkan Rasulullah, bukan yang diharamkan. Ya. Dan uangnya pun bersisa. Fafariha katsiran, sangat senang dia, ya. Kemudian watabi'ahu baqiyatul muallimina fi dzalik. Dan akhirnya guru-guru yang lain ikut mengikuti jejak dia, yaitu dengan menjual cincin emasnya dan membeli cincin perak dan mereka pakai. Ternyata lebih indah. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa haqqun alaihi qaulur sallam, sehingga teman saya tadi itu, guru yang pertama tadi itu yang aku jualkan emasnya diikuti oleh guru-guru yang lain. Akhirnya ikhwah, berarti guru yang pertama tadi, yang pertama kali dia yang memulai merubah cincinnya menjadi cincin perak, yang diikuti oleh guru-guru yang lain, maka dia yang pertama tadi berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang mengajarkan sunnah yang baik dalam Islam, lantas maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Demikian. Tadi kan guru yang pertama tadi itu yang mendapat nasihat dari penulis. Akhirnya dia ikuti. Dia lepaskan cincin emasnya, diberikan kepada si syekh ini. Akhirnya syekh ini masya Allah membantu dia belikan cincin perak, lantas sisa uangnya dikembalikan, dan ternyata diikuti oleh guru-guru yang lain. Berarti dia telah mengajarkan sesuatu yang baik. Man sanna sunnatan fil Islam man sanna fil Islami sunnatan hasanat. Barang siapa yang mengajarkan sunnah yang baik dalam Islam, maka falahu ajruhu wa ajru man amila biha, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Jadi di samping dia mendapatkan pahala, dia juga mendapatkan pahala-pahala orang-orang yang telah mengikuti jejaknya. Min ghairi ayyanqusa min ujurim syai'an, dengan tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya, orang yang mengikutinya. Demikian ikhwah. Kemudian satu alaina an nuqallidal gharbiyyu fil ikhtira'atil hadithati kal qitarat wad dabbabati wal ghawasi wa ghairiha minal aslihatil mutatawwirah. Kita boleh mengikuti orang-orang barat, kita boleh mengikuti orang-orang kafir, tapi dalam masalah ikhtira'at al hadithah, dalam masalah benda-benda yang modern,
benda-benda yang muncul, benda-benda canggih yang belum ada sebelumnya, seperti komputer misalnya, seperti pesawat terbang misalnya, belum ada sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Handphone misalnya, ya. Hendaklah kita mengikuti mereka, meniru mereka dalam masalah-masalah seperti ini, dalam masalah-masalah teknologi. Itu yang kita ikut dari mereka, bukan mengikuti perangai mereka, bukan mengikuti cara berpakaian mereka, bukan mengikuti budaya mereka yang rusak. Bukan itu. Tapi mengikuti yang positif. Apa itu? Teknologinya. Seperti apa? Seperti al-qitarat, seperti kereta api, kendaraan baja atau tank atau kapal selam dan lain-lainnya, ya, yang merupakan senjata, ya, merupakan senjata yang modern, hatta la nahtaju ilaihim, hingga akhirnya kita nggak butuh lagi mereka karena kita sudah punya. Wa nadfa'u fiha an dinina wa ardina. Dengan senjata-senjata modern ini kita akan menjaga agama kita, dan kita akan menjaga watan, kita akan menjaga tanah kita dari serangan orang-orang yang kafir. Demikian ikhwah rahimanallahu. Kemudian la an nuqallidahum fit tabarruji waraqsi wal muyu'ati wa ghairiha min umur dharrah. Jadi kita itu bukan meniru mereka dalam masalah tabarruj, berhias. Yang meniru bagaimana cara berhiasnya orang-orang kafir, dengan cara bertatu, alis dicukur, kemudian ditato, bibir ditato. Demikian ikhwah, belum lagi tangan ditato. Allahu akbar, na'udzubillah min dzalik. Itu enggak usah diikuti. Yang seperti itu enggak usah diikuti. Berpakaian seksi, tidak menutup aurat, yang seperti itu jangan diikuti. Campur baur laki-laki dan wanita tanpa batas, itu jangan diikuti. Karena itu semua akan merusak umat manusia, merusak akhlak manusia. Itu semua merupakan kehidupannya hedonis yang bebas. Islam gak seperti itu, ikhwah. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, menjaga keluhuran budi, menjaga kemuliaan akhlak. Demikian ikhwah, tidak seperti mereka yang tidak ada akhlak. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan bagaikan sama seperti gaulnya kambing jantan dengan kambing betina tanpa ada batasnya. Islam tidak seperti itu. Islam menjaga kaum wanita. Laki-lakinya kaum muslimin yang mengerti dengan agama Islam, mereka benar-benar qawwamuna 'alan nisa, menjaga kaum wanita, memimpin kaum wanita, menjaga kehormatan mereka, mengayomi mereka, melindungi keselamatan mereka. Demikian, bukan malah dikerjain itu wanita. Coba kita lihat orang-orang barat sana, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ketika mereka jual mobil, siapa yang letaknya di sana? SPG itu perempuan dengan pakaian-pakaian telanjang. Bahkan bukan hanya jual mobil, sampai jual oli pun. Sampai jual oli, tidak ada hubungan antara oli mobil, oli sepeda motor dengan perempuan tuh nggak ada bedanya, nggak ada hubungan sama sekali. Tapi mereka kaitkan. Demikian, mereka mengeksplor orang wanita ini untuk hal-hal yang diharamkan. Islam tidak seperti itu. Islam masya Allah sangat menjaga kaum wanita. Ya, tidak dibenarkan seperti ini. Tidak dibenarkan membuka aurat, tidak dibenarkan menampilkan bentuk tubuh yang seksinya. Tidak, karena mereka wanita mulia dan terhormat. Tubuh mereka, wajah mereka yang indah, yang rupawan, itu hanya untuk laki-laki yang sudah berani bertanggung jawab pada dirinya, lahir batin, dunia dan akhirat. Demikian ikhwan, bukan untuk laki-laki hidung belang yang hanya menikmati kenikmatan sesaat kemudian dia lepas. Tidak, ini laki-laki yang tidak bisa dianggap sebagai seorang laki-laki. Demikian ikhwan. Jadi yang kita tiru dari barat itu teknologinya, bukan wataknya, bukan sifatnya, bukan budaya yang buruk. Demikian ikhwan.
Tapi sayangnya banyak kaum muslimin bangga sekali dia dengan cara berpakaian orang barat sana pulang ke Indonesia. Demikian. Bangga sekali dia dengan cara berbicara bahasa barat sana di hadapan orang-orang Indonesia. Dengan bahasa Inggrisnya. Dia seorang muslim, bangga dengan bahasa Inggris, tapi ketika disuruh baca Quran tak tahu sama sekali. Apakah ini cocok dikatakan orang yang bangga dengan agama Islamnya? Demikian ikhwah, ya. Jadi dalam masalah ini, ya, banyak kaum muslim itu salah dalam mengikuti. Kalau Anda ikuti orang-orang barat sana di teknologinya komputer, teknologi persenjataan, demikian ikhwah, teknologi misalnya komunikasi, ikuti mereka, ya, belajar dari mereka. Bukan mempelajari hal-hal yang buruk dari mereka. Islam itu sudah punya ketentuan syariat yang mengayomi kaum muslimin. Setiap yang diperintahkan itu akan bermanfaat untuk kaum muslimin, dan setiap yang dilarang itu akan bermudarat untuk kaum muslimin. Sudah jelas itu. Ya. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini, ya, kita tidak mengikuti hal-hal yang buruk dari mereka, itu tinggalkan. Karena walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah, milik Rasul, dan milik orang-orang yang beriman. Kita Islam orang yang mulia, kita Islam orang yang berwibawa. Kita punya dengan agama kita. Kalau kita malah mengambil dari mereka, sama artinya kita sedang membuat diri kita menjadi hina dina. Kita tidak pede kita tidak percaya diri dengan agama yang kita peluk sendiri. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kita tidak mengikuti mereka dalam masalah bermake up, ya. Seperti yang tadi kita katakan, malah yang ditiru tatonya, naudzubillah min dzalik. Rasulullah jelas mengatakan la'anallahu al-washima wal mustawshimah, Allah melaknat wanita yang mentato dan yang ditato. Jelas-jelas dilaknat. Kalau sudah dilaknat itu dosa besar. Jadi jangan ditiru tuh betato begitu. Enggak hebat, tidak indah, tidak cantik Anda dengan betato itu tuh malah lebih kesannya seperti orang murahan. Demikian ikhwah. Dalam Islam, wanita yang mulia yang tidak menampakkan auratnya, itu wanita yang mulia, anggun, ayu dan terhormat. Bukan cantik dan murahan karena mengobral dengan membuka aurat. Demikian ikhwah. Waraks juga tidak niru joget mereka. Kan banyak kita lihat joget-joget yang datang dari barat sana, dari orang kafir sana, dari Thailand, dari Jepang, ya, dari Korea, itu ditiru-tiru oleh kaum muslimin dan kaum muslimah. La ilaha illallah. Gimana kaum muslimin bisa mulia? Jogetnya itu ditiru. Bukan teknologinya yang ditiru, jogetnya yang ditiru. La ilaha illallah. Dan lain-lainnya, perkara-perkara yang bermudarat, itu enggak boleh kita tiru. Nomor 2, nahanal Islam ayyuqallidu ba'duna ba'dan fil umuri sayyiati haitsu qala Ibnu Mas'ud, bahwasanya Islam melarang kita, sebahagian kita mengikuti sebahagian yang lain dalam masalah-masalah yang buruk. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, la takun ahadukum im'atan. Janganlah kalian itu suka niru-niru. Yaqulu in ahsanan nas ahsantu. Kalau orang-orang baik maka aku pun juga akan baik. Wa in asa'an nas asa'tu. Kalau orang-orang buruk maka aku pun ikut menjadi buruk. Ini salah prinsip seperti ini. Ya. Kan orang Indonesia ada punya istilah ikhwah. Ya. Tapi seringnya salah penerapan. Apa istilah kita ikhwah? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Ya, betul. Tetapi kalau dilanjutkan, masuk ke kandang kambing mengembek, masuk ke kandang kerbau melenguh, masuk ke kandang harimau mengaum. Ini salah. Kita manusia. Masuk ke kandang kambing, kita manusia. Kambing biarkan kambing, kita manusia tetap manusia. Kita masuk ke kandang lembu, kita tetap manusia. Pertahankan identitas kita sebagai seorang manusia. Bukan kita ikut menjadi lembu,
Lembu itu diciptakan oleh Allah untuk kita. Kambing diciptakan Allah untuk kita. Jangan Anda ikut menjadi kambing. Ketika Anda ikut menjadi kambing, Anda akan menjadi hina, bukan menjadi mulia. Ketika Anda masuk kandang sapi, Anda ikut menjadi sapi, bersuara sapi, Anda menjadi hina, bukan menjadi mulia. Mulianya Anda itu dengan mempertahankan identitas Anda sebagai seorang manusia. Allah menciptakan lembu, sapi itu untuk Anda santap, Anda sembelih dengan bismillah, Allahu Akbar, Anda santap. Demikian, bukan Anda ikut menjadi lembu. Itu berarti Anda sedang menghinakan diri Anda sendiri. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini ya, jangan kalian menjadi orang yang ikut-ikutan. Kalau orang-orang baik maka Anda menjadi baik. Kalau orang-orang buruk kalian menjadi buruk. Enggak seperti itu. Walakin wattanu anfusakum ala an tuhsinu idza ahsanan nas. Tapi mantapkan diri kalian, kokohkan diri kalian di mana kalian berbuat baik ketika orang-orang berbuat baik, wa alla tadlimu idza sa'annas, dan kalian tidak berbuat zalim di saat orang-orang berbuat zalim. Itu dia ikhwah, istiqomah. Demikian. Ketika orang baik kita menjadi baik, ketika orang buruk kita tetap menjadi baik, ikhwah. Itu baru seorang muslim istiqomah di atas kebenaran. Memang kebenaran itu harus diperjuangkan. Harus tegakkan selamanya, diperjuangkan, dia tetap berkibar bendera kebenaran itu. Jangan sampai ada orang yang berani-berani menurunkan bendera kebenaran itu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia, ya. Jadi kebenaran sekali benar tetap benar dan itu akan diperjuangkan, ya. Demikian ikhwah. Jadi bukan mari membela yang berani membayar, enggak begitu tentunya, ya. Taib wa minal musifi annana idza nasahna ba'dhan nasi alla taghshu wala takdzibu wa alla tusafir nisa'uhum tarahum yata'allaluna qailin annasu kulluhum yakdzibun wa yaghshun wa tusafir nisa'uhum wa ka'annahum yuriduna al-iqtida'u bihim. Salah satu yang sangat disayangkan apabila kita menasihati orang-orang, di antara mereka ada yang menjawab, ya, di mana nasihat kita, janganlah berbohong, jangan berkhianat, jangan berbohong, janganlah kalian biarkan wanita-wanita kalian itu bersafar tanpa mahram. Mereka menjawab, ya bagaimana? Orang-orang zamannya sekarang sudah zaman orang suka bohong-bohongan, suka membohong. Ya gimana, kita mau tidak mau harus ikut bohong. Suka berkhianat dan membiarkan wanita-wanita mereka bersafar, seolah-olah mereka ingin meniru perbuatan buruk tersebut. Dan ini ikhwah banyak kita lihat. Mereka yang bekerja di sebuah instansi yang memang instansi tersebut bobrok, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia pun terikut, alasannya ya gimana, beginilah sudah. Nanti kalau saya nggak ikut saya dikucilkan. Anda mau khawatir dikucilkan manusia sementara Anda nggak khawatir dikucilkan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwah, ketika masyarakat melakukan sebuah keburukan, kita jangan ikut melakukan hal yang sama. Apabila kita tidak ikut melakukan hal yang sama seperti mereka, kemudian kita dikucilkan, tidak apa kita dikucilkan. Rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala, nyawa kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat ikhwah, sebuah hadis Rasulullah SAW yang diucapkan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Wa'alam la wijtama'atil ummah ala ayyadurruka bi syai' la yadurruka bi syai' illa qad kataballahu alaik. Ketahuilah, apabila semua umat ini, ya, la wijtama'atil ummati, berkumpul semuanya untuk memudaratkanmu, untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jadi kalau semua umat ini berencana untuk membunuh Anda, tapi ditakdir Allah itu hanya Anda lecet dikit,
ketahuilah mereka tidak akan mampu membunuh Anda, dan yang terjadi itu hanya lecet, karena itu memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka mampu membuat Anda lecet, itu bukan dikarenakan mereka baik, mereka pintar, enggak, tapi takdir Anda. Demikian ikhwah rahimanallahu. Apabila semua umat ini sepakat untuk memberikan Anda sebuah manfaat, tidak akan mampu juga, kecuali manfaat yang sudah Allah tentukan kepada Anda. Jadi apa yang harus kita khawatirkan ikhwah? Kenapa kita harus takut dikucilkan? Tidak apa-apa kita dikucilkan. Bukankah kita lahir sendiri? Dan ketika nanti dikuburkan juga sendiri. Tak ada seorang pun yang akan menemani kita dikuburkan. Cepat atau lambat Anda akan dikucilkan di kuburan sana. Kenapa kita harus mengikuti kebiasaan yang buruk masyarakat? Toh terakhir mereka juga berlepas diri dari kita. Toh akhirnya kita terakhir juga masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing. Demikian ikhwah, mohon doa kepada Allah istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ya, jangan khawatir Anda dikucilkan. Ya. Sesungguhnya Allah bersama Anda. Tapi istiqomah. Kemudian, fahdhar ya akhil muslim as-sayr ma'at tiyaratil fasidah. Hati-hati wahai saudaraku muslim. Anda berjalan di atas kebiasaan yang buruk, wa taqalidud dharrah, dan tiruan-tiruan yang berbahaya. Demikian. Tidak usah ikut-ikutan. Hati-hati. Nomor 3, la tatashabbahu bil libasil ajanibi kal libasil bantal dayyiq. Janganlah kalian memakai pakaian yang menyerupai mereka. Ya, seperti memakai celana yang sempit, alladzi yujassimu aurat, yang dapat membentuk aurat. Wala siyama fi syi'ar ra's, terutama termasuk juga cara bersisir. Coba kita lihat cara memangkas, cara bersisir. Demikian ikhwah, sangat dekat meniru-niru artis-artis kufar, meniru-niru artis Korea. Demikian ikhwah. Sekarang kita lihat bagaimana laki-laki Korea yang sulit kita bedakan apakah dia laki-laki ataukah perempuan, dan itu yang ditiru-tiru orang Indonesia. Dan itu pula yang disukai oleh muslimah Indonesia. Artis-artis pria-pria Korea yang gak jelas wajahnya itu laki atau perempuan. Fitrah seorang perempuan melihat suka dengan seorang laki-laki itu dikarenakan dia seorang laki-laki, dengan wajah yang wajah laki-laki, dengan watak laki-laki, dengan mimik laki-laki, dengan tingkah laku laki-laki, dengan gerakan laki-laki, dengan suara laki-laki. Kenapa kok sekarang banyak kaum muslimah gandrungnya dengan laki-laki tapi semi perempuan, pakai bedak, pakai lipstik, la ilaha illallah. Demikian ikhwah rahimanallahu. Mana agama kita ikhwah? Kemana perginya? Ya, kemana perginya? Jangan tiru-tiru itu semua ikhwah. Ya, jangan tiru. Fala tuqallil ifraj. Jangan kalian ikut-ikutan orang Prancis. Artinya jangan kalian ikut-ikutan dengan orang-orang kafir, niru-niru orang kafir. Fahiya syiarul kafratul wal yahud wan nasara. Karena pakaian-pakaian seperti itu adalah pakaian-pakaiannya sebagai tanda khusus ataupun ciri khas orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa fil hadisi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk mereka. Wa 'alaika bitashabbuh bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi. Hendaklah kalian, yang kalian tiru itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya, bukan orang-orang kafir. Kalau kita lihat di sini ikhwah rahimanallahu, mengapa kaum muslimin suka meniru-niru orang kafir? Dikarenakan mereka cinta dengan orang kafir tersebut. Makanya tidak ada orang yang benci dengan seseorang artis lantas dia tiru-tiru artis, itu nggak mungkin. Karena dia cinta, karena dia ngefans dengan artis tersebut, makanya semua gaya hidup dia ditiru-tiru oleh si muslim ini.
Tidak jarang ketika datang artis Korea ke Indonesia ditunggu nanti oleh pemudi-pemudi muslimah yang berjilbab. Ketika nampak mereka berteriak histeris, la ilaha illallah, ini kafir. Apa yang Anda histeriskan? Anda tidak pernah histeris ketika membaca sirah Nabi SAW. Tidak pernah histeris ketika Anda membaca perjuangan para sahabat menegakkan agama Islam. Ketika melihat artis kafir Anda histeris? Astagfirullah. Ikhwah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meniru Rasulullah dan para sahabat. Kalau Anda cinta dengan Rasulullah, Anda cinta dengan para sahabat, pasti Anda akan meniru semua tingkah laku, cara berpakaian, akhlak, agama, dan seterusnya dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Wassalihina minar rijal, dan tirulah orang-orang soleh dari kalangan kaum laki-laki dan kaum wanita. Wala tandur ila ghairil mutamassikina bil Islam. Jangan kalian pedulikan orang-orang yang berpegang dengan selain Islam. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kita sebagai seorang muslim, sekali lagi, jangan ikut-ikutan, asal meniru ya budaya-budaya kafir, asal meniru kebiasaan-kebiasaan mereka. Lihat, pandang dengan kacamata Islam, ukur dengan barometer syariat Islam. Jika dibolehkan, silahkan. Anda boleh menirunya, seperti Anda meniru teknologi mereka, persenjataan mereka, silahkan Anda boleh menirunya. Anda meniru taktik perang mereka. Jika memang tidak ada hal-hal yang dilarang Islam, silakan Anda tiru. Tapi kalau ternyata barometer Islam mengatakan dilarang, maka jangan sekali-sekali Anda meniru mereka. Karena sesungguhnya kemuliaan Islam itu ada dalam agama Islam itu sendiri. Kemuliaan kaum muslimin itu akan muncul ketika kaum muslimin berpegang teguh dengan syariat Islam, Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan dengan meniru-niru orang kafir. Demikian ikhwah, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.